Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil analisis laporan keberlanjutan PT Bank Mandiri tahun 2023 dengan fokus pada prinsip isi dan prinsip kualitas dari laporan keberlanjutan. Nama saya sendiri adalah Nur Rizky Ahmad. Oke, kita langsung saja mulai. Next. Ini adalah agenda presentasi kita hari ini. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi dari latar belakang, rumusan masalah, beserta profil perusahaan. Kemudian yang kedua ada analisis laporan keberlanjutan berdasarkan prinsip isi, sedangkan nanti selanjutnya adalah berdasarkan prinsip kualitas. Baik prinsip isi dan prinsip kualitas ini akan berdasarkan dari GRI tahun 2016. Oke, next. Kita masuk ke latar belakang. Di sini kenapa sih perlunya ada laporan keberlanjutan gitu dan pentingnya laporan keberlanjutan itu sendiri. Yang pertama itu ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan tentu saja dituntut untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sementara itu, kenapa pentingnya adanya laporan keberlanjutan? Laporan keberlanjutan ini menjadi alat penting untuk mengukur dan melaporkan kontribusi perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara itu, untuk rumusan masalah yang akan kita bahas, itu yang pertama ada bagaimanakah profil perusahaan PT Bank Mandiri sendiri. Kemudian yang kedua, apakah laporan keberlanjutan Bank Mandiri ini sudah sesuai dengan prinsip isi laporan keberlanjutan, dan apakah laporan keberlanjutan Bank Mandiri ini sudah sesuai dengan prinsip kualitas dari laporan keberlanjutan. Oke, langsung saja kita masuk ke profil perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kita masuk ke sejarahnya. PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1998 melalui penggabungan 4 bank milik pemerintah. Yang pertama ada Bank Bumidaya, yang kedua ada Bank Dagang Negara, yang ketiga ada Bank Ekspor Impor Indonesia, dan yang keempat ada Bank Pembangunan Indonesia yang memiliki visi dan misi Bank Mandiri memiliki visi jangka panjang untuk menjadi partner finansial pilihan utama Anda dengan misi menyediakan solusi perbankan digital yang cepat, andal, dan sederhana. Baik, kita masuk ke hasil analisis prinsip isi atau prinsip konten dari laporan keberlanjutan yang berdasarkan dari GRI 2016. Berdasarkan GRI 2016, prinsip isi itu ada 4. Yang pertama ada inklusivitas pemangku kepentingan, yang kedua ada konteks keberlanjutan, yang ketiga ada materialitas, dan yang terakhir ada kelengkapan. Oke, next kita masuk ke inklusivitas pemangku kepentingan. Inklusivitas pemangku kepentingan membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak negatif dan positif yang ada. Bank Mandiri memiliki pemangku kepentingan internal dan eksternal. Untuk internal itu ada pegawai, direksi, beserta komisaris. Kemudian ada pemangku kepentingan eksternal yaitu pemegang saham, masyarakat, regulator, nasabah, dan rekanan. Di sini ada gambar, itu contoh bagaimana Bank Mandiri memperlakukan pemangku kepentingan. Kepada pegawai, sebagai salah satu pemangku kepentingan internal, Bank Mandiri telah menerapkan metode pelibatan melalui employee engagement, employee satisfaction survey, dan evaluasi kinerja. Adapun topik yang dibahas diantaranya adalah hak-hak pegawai dan cara meningkatkan efektivitas hubungan manajemen dan pegawai. Kemudian kepada masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan eksternal, Bank Mandiri telah menggunakan metode pelibatan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta edukasi kepemahaman terkait penggunaan layanan keuangan yang efektif dengan isu utama berupa literasi keuangan dan kesejahteraan. Kalau saya lihat laporan keberlanjutan PT Bank Mandiri ini telah menunjukkan kalau telah menerapkan GRI 2/29 yaitu pendekatan organisasi terhadap pelibatan pemangku kepentingan. Next. Kita masih ke inklusivitas pemangku kepentingan. Berdasarkan laporan keberlanjutannya, Bank Mandiri ini secara konsisten menyediakan lembar umpan balik sebagai sarana komunikasi dua arah dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan kontak atas laporan keberlanjutan, bisa dilihat pada tampilan. Jadi secara keseluruhan, hal yang telah saya sebutkan mencerminkan komitmen kuat dari Bank Mandiri untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari pemegang saham, nasabah, pegawai, media, maupun pemerintah dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan. Next.
Kita masuk ke poin prinsip isi yang kedua, yaitu mengenai konteks keberlanjutan. Dalam konteks keberlanjutan, organisasi harus melaporkan informasi tentang dampak yang diberikan. Dalam konteks yang lebih luas nih dari pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan laporan keberlanjutan Bank Mandiri ini tahun 2023, terlihat melalui penjabaran komprehensif mengenai posisi dan strategi Bank Mandiri dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan. Konteks keberlanjutan dalam laporan ini mengacu pada upaya Bank Mandiri untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Itu bisa dilihat dari pembiayaan berkelanjutan di layar yang di sebelah kanan. Itu mencerminkan juga pemahaman terhadap Bank Mandiri terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi di Indonesia dan bagaimana Bank Mandiri dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya next. Ini juga ada rincian dari pendanaan berkelanjutannya. Kemudian sebagai kesimpulannya, dalam laporan keberlanjutan tahun 2023 ini, Bank Mandiri melaporkan data kinerja finansial dan menyampaikan narasi strategis yang mengaitkan kondisi eksternal seperti dinamika ekonomi global dan tuntutan perubahan iklim dengan respon internal dan strategi jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, laporan ini sudah memenuhi prinsip isi dari segi penyajian konteks keberlanjutan, karena telah mengaitkan dengan isu-isu materialitas yang relevan seperti transisi ke ekonomi rendah karbon dan tanggung jawab sosial dengan strategi operasional dan keuangan yang konkret terlihat dalam laporannya. Baik, kita masuk ke poin ketiga dari prinsip isi, yaitu prinsip materialitas. Prinsip materialitas sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu yang diangkat itu yang paling relevan dan signifikan bagi perusahaan serta juga pemangku kepentingan. Jadi isu-isunya ini sudah diidentifikasi dengan jelas. Dalam laporan keberlanjutan tahun 2023, Bank Mandiri telah menunjukkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan melaporkan isu-isu material yang berdampak besar terhadap keberlanjutan bisnis dan kontribusi sosial ekonomi mereka. Mulai dari cara identifikasi isu, cara memprioritaskan isu material, hingga melihat relevansinya dengan pemangku kepentingan. Laporan ini secara sistematis menentukan isu-isu yang memiliki dampak strategis sesuai dengan prinsip materialitas, sehingga sudah sesuai dengan prinsip materialitas. Oke, next kita masuk ke poin keempat atau poin terakhir dari prinsip isi. Jadi dalam prinsip kelengkapan ini, organisasi harus menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak dan organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan. Prinsip kelengkapan dalam laporan Bank Mandiri tahun 2023 ini mencerminkan sejauh mana informasi yang disajikan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis perusahaan. Jadi secara keseluruhan, laporan keberlanjutan Bank Mandiri 2023 ini telah memenuhi prinsip kelengkapan dengan menyajikan informasi yang cukup mendalam, mencakup seluruh aspek material, serta menyediakan data yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara transparan dan akurat. Oke, next kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Tentu saja masih berdasarkan GRI tahun 2016, ada 6 poin. Yang pertama ada prinsip akurasi, kemudian ada keseimbangan, ada kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan juga ketepatan waktu. Kita langsung masuk ke prinsip pertama, yaitu akurasi. Jadi berdasarkan prinsip akurasi, organisasi harus melaporkan informasi dengan benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi. Prinsip akurasi dalam laporan keberlanjutan dapat dianalisis berdasarkan metode pengumpulan data dan transparansi dalam penyajian informasi, serta keberadaan proses verifikasi atau asuransi eksternal. Prinsip akurasi dalam laporan keberlanjutan akan memastikan bahwa informasi yang disajikan itu benar, dapat diverifikasi, dan memiliki dasar yang jelas. Bank Mandiri ini telah menyajikan berbagai data keberlanjutan secara terstruktur dan mendetail, termasuk pencapaian pembiayaan keberlanjutan, target emisi, serta kebijakan keberlanjutan yang diterapkan. Penyajian informasi keuangan dan non-keuangan juga dilakukan secara sistematis, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai keakuratan dan validitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kemudian dalam laporan keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2023 ini juga terdapat pernyataan jaminan independen yang memberikan validasi tambahan terhadap informasi yang disajikan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap data yang disampaikan
Dengan adanya jaminan independen ini, Bank Mandiri menunjukkan komitmennya untuk transparansi dan akurasi dalam pelaporan keberlanjutan. Untuk jaminan independen ini akan ditampilkan di slide selanjutnya ya. Jadi laporan keberlanjutan Bank Mandiri ini telah menerapkan prinsip akurasi dengan menyajikan data yang jelas, transparan, dan berbasis fakta, didukung dengan pernyataan jaminan independen. Oke, next ini ada di poin selanjutnya, di poin kedua dari prinsip kualitas, itu ada keseimbangan. Dalam prinsip keseimbangan, organisasi harus melaporkan informasi dengan cara yang netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi. Prinsip keseimbangan dalam laporan keberlanjutan itu bertujuan untuk menyajikan informasi secara adil, mencakup aspek positif maupun negatif dari kinerja keberlanjutan perusahaan. Untuk laporan keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2023 ini menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan melalui pengukuran pencapaian serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi praktik keberlanjutan. Jadi Bank Mandiri telah mengungkapkan aspek positif dan negatif. Bank Mandiri menyajikan pencapaian seperti penerbitan green bond sebesar 5 triliun, terus peningkatan pembiayaan berkelanjutan, sampai ada pengurangan konsumsi kertas melalui digitalisasi. Itu kan aspek positif ya. Tetapi Bank Mandiri juga menyajikan dan mengakui adanya tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Tantangan tersebut mencakup kurangnya pemahaman dan kapabilitas internal terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sehingga menurut hasil analisis saya, laporan keberlanjutan Bank Mandiri 2023 itu telah menerapkan prinsip keseimbangan dengan menyajikan informasi yang adil dan transparan. Laporan juga mencakup aspek positif dan negatif dari kinerja keberlanjutan perusahaan, termasuk resiko dan dampak operasionalnya. Baik, kita masuk ke poin ketiga dari prinsip kualitas, yaitu prinsip kejelasan. Dalam prinsip kejelasan ini, organisasi harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami. Untuk laporan keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2023 ini, kalau dilihat telah disusun dengan jelas dan terstruktur, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur informasi. Dan laporan ini juga menyajikan berbagai tabel dan grafik yang mendukung informasi kuantitatif seperti pencapaian pembiayaan berkelanjutan yang telah tadi ditunjukkan. Kemudian ada penggunaan elemen visual untuk membantu pemangku kepentingan memahami data secara lebih cepat dan efektif. Bank Mandiri juga menjelaskan strategi keberlanjutannya dengan istilah yang tidak teknis, sehingga pembaca dapat memahami inisiatif yang diambil tanpa kesulitan. Laporan ini juga menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi pada intinya, kesimpulannya laporan keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2023 ini telah menerapkan prinsip kejelasan dengan menyajikan informasi dalam format yang sistematis, menggunakan elemen visual untuk mendukung pemahaman data, serta memastikan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Kita masuk ke prinsip kualitas laporan keberlanjutan yang keempat, yaitu prinsip keterbandingan. Dalam prinsip keterbandingan ini, organisasi pelapor harus menyusun dan menyajikan informasi secara konsisten agar memungkinkan analisis perbandingan dari dampak organisasi baik dari waktu ke waktu serta terhadap organisasi lain. Kalau dilihat, yang pertama untuk penyajian data historis, Bank Mandiri ini telah menyajikan data keberlanjutan dengan format yang memungkinkan perbandingan antar periode. Misalnya tren pembiayaan berkelanjutan ditampilkan dengan membandingkan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan pembiayaan berkelanjutan dari 228 triliun pada tahun 2022 hingga menjadi 264 triliun pada tahun 2023 itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 15%. Selain itu, penerbitan green bond senilai 5 triliun menjadi indikator tambahan yang memperkuat komitmen keberlanjutan perusahaan. Karena datanya historis, sehingga kita bisa melihat komitmen itu gitu, komitmen keberlanjutan dari perusahaan Bank Mandiri. Kemudian yang kedua terkait konsistensi dalam metode pelaporan. Jadi untuk laporan ini merujuk pada standar Global Reporting Initiative atau GRI dan juga POJK ya, yang memastikan bahwa data yang disajikan ini tetap konsisten dari tahun ke tahun, sehingga pembaca atau siapapun yang mengakses laporan keberlanjutan ini dapat dengan mudah membandingkan indikator keberlanjutan yang dilaporkan dan memahami perkembangan kinerja perusahaan. Jadi pada kesimpulannya, untuk laporan keberlanjutan Bank Mandiri tahun 2023 ini telah menerapkan prinsip keterbandingan
dengan menyajikan data historis menggunakan standar pelaporan yang konsisten serta menampilkan tren kinerja keberlanjutan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, laporan ini memberikan transparansi yang lebih baik dan memudahkan pemangku kepentingan dalam menilai efektivitas strategi keberlanjutan perusahaan. Oke, next. Kita masuk ke poin yang kelima ya, di prinsip kualitas dari laporan keberlanjutan, yaitu tentang keandalan. Dalam prinsip keandalan ini, organisasi pelapor harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan melaporkan informasi. Sementara itu, prinsip keandalan dalam laporan keberlanjutan juga bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipercaya, akurat, dan dapat diverifikasi melalui mekanisme validasi internal maupun eksternal. Kemudian di sebelah kanan atas itu ada independent assurance statement yang tadi kita sebutkan, itu nanti aja dijelaskan. Yang pertama itu dari laporan Bank Mandiri itu kita bisa melihat kalau sumber datanya itu terpercaya. Jadi laporan tahun 2023 Bank Mandiri menyajikan informasi yang didasarkan pada data yang dapat diverifikasi dan sumber yang terpercaya. Data diambil dari sistem pelaporan internal yang telah terintegrasi dan diaudit secara berkala. Hal ini memberikan jaminan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ini akan kita bahas ini yang telah dinotis dari poin pertama, yaitu prinsip kualitas laporan keberlanjutan yang tentang akurasi. Ini adalah asuransi dan validasi eksternal. Nah, jadi dari laporan ini didukung oleh mekanisme asuransi eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pernyataan asuransi ini memberikan validasi tambahan terhadap informasi yang disajikan sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akurasi dan konsistensi dalam laporan data. Jadi dengan adanya validasi dari eksternal ini itu ada dua poin nih yang bisa dipastikan, yaitu dari keakurasiannya, keakuratannya, dan juga keandalannya. Sehingga laporan ini dianggap telah menerapkan prinsip keandalan dengan menyajikan data yang transparan, konsisten, dan juga dapat diverifikasi. Next, kemudian kita masuk ke poin terakhir atau poin ke-6 dari prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Dalam prinsip ketepatan waktu, organisasi ini harus melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau dilihat, laporan Bank Mandiri telah melakukan penerbitan secara tahunan, secara rutin, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan informasi terkini mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini bisa dilihat dari gambarnya di sebelah kanan itu. Bahkan kalau dilihat itu sebenarnya lebih panjang lagi ya. Itu dari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, bahkan sebelum-sebelumnya pun ada di website mereka. Kemudian konsistensi dalam pelaporan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan data dari tahun ke tahun dan mengevaluasi perkembangan strategi keberlanjutan. Sehingga laporan yang diterbitkan secara tahunan ini sudah dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan memberikan memberikan kesimpulan bahwa ini telah menerapkan prinsip ketepatan waktu. Oke, next. Kita masuk ke kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Jadi kalau dilihat laporan keberlanjutan Bank Mandiri ini telah, khususnya tahun 2023 ya, telah memenuhi prinsip isi dan prinsip kualitas. Jadi telah dilakukan analisis laporan keberlanjutan 4 prinsip isi dan 6 prinsip kualitas, itu berdasarkan GRI 2016. Jadi laporan Bank Mandiri ini sudah menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan dapat diandalkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sumber informasi yang kredibel bagi pemangku kepentingan. Jadi kesimpulannya adalah laporan ini sudah memenuhi prinsip isi dan prinsip kualitas berdasarkan GRI 2016. Baik, itu saja pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.